Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih melanjutkan tafsir singkat dari surah An-Nazi'at ayat ke-27 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah penciptaan kamu yang jauh lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu bumi dia hamparkan, darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini surah An-Nazi'at ayat 27 dan seterusnya tadi yang kita baca, ini adalah dalil akal untuk mematahkan hujah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Karena ayat ini tentu khitabnya pertama kali adalah kepada orang-orang musyrik Arab, karena surah An-Nazi'at ini kan Makkiyah. Artinya yang dikhitab ayat ini adalah orang-orang musyrik yang ada di zaman Nabi SAW, musyriku Quraisy. Lah orang-orang musyrik Quraisy itu mereka tidak yakin adanya hari kebangkitan. Bahkan mereka kemudian menentang dan mengatakan kami mati dan kami hidup itu hanya sekedar waktu saja, waktu yang berjalan, dan tidak ada namanya hari kebangkitan itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak berfikir kepada mereka bahwa Allah sanggup membangkitkan siapapun dari makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah penciptaan kamu jauh lebih hebat dibandingkan penciptaan langit yang telah dibangun Allah?
Mana hebat ketika Allah menciptakan langit atau ketika Allah menciptakan kamu? Ya tentu kita katakan langit jauh lebih hebat dibandingkan penciptaan kita. Coba kalau seandainya ibu punya alat teropong, kemudian meneropong langit, maka ibu akan melihat berbagai macam makhluk Allah yang ada di langit itu, dari planet-planetnya, galaksi-galaksinya, bahkan banyak planet-planet itu yang jauh lebih besar dibandingkan bumi yang kita pijak, dan jumlahnya tidak bisa dihitung. Belum lagi keanehan-keanehan yang ada di langit, adanya awan yang terbang, turunnya hujan dari langit, belum lagi para malaikat yang ada di langit, dan berbagai macam makhluk yang ada di langit. Sedahsyat itu langit, tentu penciptaannya lebih hebat dibandingkan Allah menciptakan kita. Maknanya kalau seandainya Allah sanggup menciptakan langit, maka Allah juga sanggup membangkitkan kamu. Itu makna ayat ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalil-dalil tentang adanya hari berbangkit ini sangatlah banyak. Salah satunya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Yasin ayat 78 dan seterusnya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli syai'in alim alladhi ja'ala lakum minasy syajaril akhdhari naran fa idza antum minhu tuqidun awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ard biqadirin an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Dan dia, maksudnya Allah, telah membuat perumpamaan bagi kalian, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh itu? Maka katakanlah, ia akan hidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu. Benar, dia berkuasa, dan dialah maha pencipta lagi maha mengetahui. Maka ayat ini juga sama. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ardi qadirin an yakhluqa mithlahum, kata Allah. Bukankah yang menciptakan langit dan bumi itu sungguh mampu menciptakan yang semisal itu? Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mampu dan sanggup menciptakan langit dan bumi dengan berbagai macam makhluk yang ada di antara keduanya, maka Allah sangat mudah untuk menciptakan kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada 3 alasan, atau tidak 3 dalil akal lah bahasa kita, secara akal, bahwa kebangkitan itu pasti terjadi. Dalil yang pertama adalah dalil penciptaan kita sendiri, dan itu dicantumkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, 15 dan 16. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahman thumma ansha'nahunna khalqan akhar
fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun, thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu sungguh kamu sekali-kali benar-benar akan dimatikan. Kemudian setelah itu sekali-kali kalian pasti dibangkitkan. Ini dalil yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala sanggup membangkitkan kita, diambil dari proses penciptaan manusia. Dulu kita tidak ada. Siapa yang mengadakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dengan proses yang panjang, mulai dari tidak ada, kemudian dari segumpal sperma belum jadi manusia, dari segumpal sperma jadi segumpal darah, belum jadi pun manusia, belum berbentuk. Kemudian dari segumpal darah jadi segumpal daging, kemudian dari daging dibungkuskan tulang, kemudian baru dibentuk layaknya makhluk yang berbeda, manusia, baru ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak ada. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Kalau makhluk yang tidak ada kemudian Allah adakan, dan Allah sanggup menciptakan makhluk yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, ini kita sudah ada. Kemudian Allah wafatkan, Allah hanya tinggal bangkitkan saja. Tentu menciptakan sesuatu yang tidak ada lebih rumit dibandingkan hanya sekedar membangkitkan yang sudah ada, gitu maksudnya. Ini pendalilannya di sini. Ini yang pertama. Jadi hari berbangkit itu diambil dari penciptaan kita, dalilnya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'lamu anna Allaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan bumi itu setelah gersangnya, setelah matinya. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Dalam ayat yang lain, dan kami turunkan dari langit itu air, biqadarin, dengan kadarnya. Fa'amsaknahu fil ardi, kemudian kami tahan air itu dalam bumi. Wa inna ala dhahabi bihi laqadirun, dan kami sanggup menghilangkan air dalam bumi ini sehingga kita tidak bisa mendapatkan air sama sekali. Fa'ansha'na bikum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabin lakum fiha fawaqih katsiratun wa minha ta'kulun. Kemudian dari bumi yang gersang yang terkena air hujan itu kami tumbuhkan untuk kalian berbagai macam pepohonan, dari pohon kurma, dari pohon anggur, untuk kalian di dalamnya buah-buahan yang banyak, dan dari buah-buahan itu ada yang kalian makan. Ini dalil yang kedua, bahwa tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan setelah kematian kita. Allah mengajak merenung kita, Bu. Coba Ibu lihat ke tanah lapang yang gersang, tidak ada satupun tumbuhan. Tiba-tiba kemudian tanah gersang itu Allah hujani. Setelah Allah Subhanahu wa taala hujani, tiba-tiba tanah gersang itu menjadi subur, hijau, penuh dengan rumputan. Pertanyaannya, siapa yang menumbuhkan rumput itu? Kapan pula biji rumput ada di situ? Kalau Allah Subhanahu wa taala sanggup menciptakan ataupun membangkitkan rumputan dari tanah yang gersang, yang sebelumnya tidak ada rumput, tiba-tiba banyak rumput, belum lagi rumput itu dengan berbagai macam jenis dan rupa. Pertanyaannya,
maka Allah pun, apa Allah tidak sanggup menciptakan manusia? Sanggup menciptakan, itu saja sanggup. Maka ini dalil yang kedua, bahwa adanya hari kebangkitan. Lihat di bumi yang gersang ini kemudian turun hujan, tiba-tiba tumbuh berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Berarti Allah sanggup menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ini manusia sudah ada, tinggal dibangkitkan saja. Maka Allah lebih mudah lagi, karena tidak menciptakan lagi, hanya membangkitkan saja. Ini tanah gersang ini nggak ada sama sekali rumputnya, tiba-tiba dihujani tumbuh rumput, kan dari tidak ada menjadi ada tuh namanya tuh. Ini saja sanggup, apalagi yang sudah ada tinggal dibangkitkan saja. Ini dalil yang kedua. Dan dalil yang ketiga adalah surat yang kita baca ini, surah An-Nazi'at, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah penciptaan kamu, hei manusia, lebih hebat ataukah langit yang telah kami bangunnya? Lihat langit, rafa'a samkaha fasawwaha. Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Langit itu berada di atas ketinggian, tidak ada tiang yang menyanggahnya, tapi langit tidak jatuh. Pada langit itu bentuknya bangunan. Siapa yang menjadikan langit itu tidak jatuh tanpa ada sanggahan tiang? Coba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia menjadikan langit itu menjadi gelap karena malamnya, dan menjadi terang karena siangnya. Karena di langit itu ada bulan dan matahari, dan itu kudratullah azza wa jalla. Bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kekuasaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bicara soal bumi juga. Wal arda ba'da dzalika daha. Setelah kalian lihat langit, sekarang lihat bumi. Lihat ke bumi. Wal arda ba'da dzalika daha. Dan setelah itu bumi dihamparkan sehampar-hamparnya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan darinya dia pancarkan air, dan darinya pula ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian wal jibala arsah. Lihat bumi, di situ ada gunung-gunungnya. Apa fungsi gunung? Wal jibala arsaha. Dan gunung-gunung itu dipancangkan dengan teguh untuk menjadi pasak bumi, supaya bumi tidak bergerak, supaya bumi stabil, supaya manusia bisa berjalan di atasnya. Lah itu semua kuasa-kuasa Allah itu untuk siapa? Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternak. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajak berpikir, Allah sangguplah menciptakan langit dengan berbagai macam galaksi dan planetnya, matahari dan bulannya, dibuatnya siang dan malamnya. Allah sanggup menciptakan bumi dengan gunung-gunungnya, dengan berbagai macam fasilitas di dalamnya. Masa Allah tidak sanggup membangkitkan kamu? Logikanya di mana? Gitu maksudnya. Makhluk yang besar-besar saja sanggup diciptakan Allah. Langit bumi, hanya kita sudah diciptakan, tinggal bangkitkan. Masa Allah tidak sanggup? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, itulah maksud daripada ayat ini, mengajak berpikir kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sanggup membangkitkan semuanya. Dan saat Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan semuanya itu, ada 3 tanda kesempurnaan Allah. Pertama, Allah sempurna dengan pengetahuannya. Yang kedua, Allah sempurna dengan kekuasaannya dan kemampuannya. Dan yang ketiga, Allah sempurna dengan hikmahnya. Apa maksudnya? Pertama, sempurna dengan pengetahuan dan ilmunya. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan atau membangkitkan manusia setelah menjadi tulang belulang, sudah hancur kan manusia, kalau ditanam di dalam bumi itu sudah hancur, paling tidak tulang saja, tulang belulang yang masih utuh, terkadang tulang pun hancur.
Tapi Allah Subhanahu wa taala sempurna pengetahuannya saat menciptakan atau membangkitkan kembali itu, tidak ada satu pun yang luput dari badan manusia, kecuali semua akan dikumpulkan kembali. Semua, sekalipun umpamanya nih ada orang dimutilasi, kakinya ditaruh di gunung, kepalanya taruh di lautan, badannya taruh di daratan, kemudian sebagian badannya taruh di hutan, tapi Allah Subhanahu wa taala sempurna ilmu dan pengetahuannya, tetap saja tidak ada yang luput dari badan manusia kecuali dikumpulkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tahu dengan ilmunya di mana-mana badan-badan itu. Yang kedua, sempurna dengan kudrahnya, kemampuannya, di mana Allah Subhanahu wa taala sanggup setelah mengumpulkan semua anggota badan manusia dari tulangnya, dagingnya dan segala macamnya, dibentuk kembali menjadi manusia seutuhnya. Dan itu adalah kesempurnaan kudrah namanya, kesempurnaan kemampuan Allah dalam merangkai kembali sehingga menjadi manusia seutuhnya. Kemudian yang ketiga, sempurna hikmahnya, karena tujuan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia, kemudian mengembalikan utuh jasad manusia dan mengembalikan ruh ke dalam jasad manusia, Allah hendak menghisapnya supaya ada keadilannya. Karena di antara hikmah adanya kebangkitan itu supaya menjadi tenang orang yang dizalimi dari orang yang berbuat zalim kepadanya, orang yang disakiti dari orang yang pernah menyakitinya, orang yang dihasadi dari orang yang berhasad kepadanya, orang yang didengki dari orang yang mendengkinya. Semua ada balasannya, dan itu hikmah kebangkitan. Dan itulah kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang luput bagi manusia kecuali ada hisabnya. Inilah kalau kita cerita hari kebangkitan, sempurna pengetahuannya, sempurna kudrahnya, kemampuannya dari ilmu, kemampuan dan sempurna hikmahnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam Al-Quran surah Mujadilah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu 'ala kulli syai'in syahid." Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah, semua manusia, semua makhluk dibangkitkan Allah, manusia, jin dan juga binatang. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan atau mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakan segalanya. Dari sini kita tahu, tadi saya singgung bahwa hari kebangkitan itu tujuan utamanya adalah menegakkan keadilan, bahwa manusia akan dihisab. Tidak ada yang luput bagi manusia kecuali ada catatan, dan catatan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari mana benih-benih Allah membangkitkan manusia ini? Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil insani azman la ta'kuluhul ardu abada." Sesungguhnya pada diri manusia itu ada satu tulang yang tidak akan dimakan tanah selamanya. Fihi yuraqibu yaumal qiyamah. Dengan tulang itulah Allah menyusun kembali manusia pada hari kiamat. Qalu, para sahabat bertanya,
Ayu admin huwa ya Rasulullah, Rasul, tulang apakah itu yang dengan tulang itu kita semua akan dibangkitkan? Maka Nabi SAW mengatakan, ajbul dzambi, tulang itu adalah tulang ekor-ekor kalian. Berarti tulang ekor kita ini, dari situlah kita akan dibangkitkan, dan disitulah benihnya. Terkadang tulang ekor ini, Bu, tidak bisa dilihat dengan mata, mungkin dengan alat gitu ya, baru nampaklah tulang itu. Tapi yakinlah bahwa tulang itu tidak akan hancur. Sehebat apapun kiamat dibangkitkan, tulang itu satu di antara 7 makhluk yang Allah tidak akan hancurkan pada hari kiamat. Ada 7 makhluk yang Allah tidak akan hancurkan pada hari kiamat. Salah satunya adalah tulang ekor manusia, karena dari situlah benih kebangkitan kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu siapa manusia yang pertama kali dibangkitkan? Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwal man yunshaqqu anhul qabr. Kata Rasul, aku adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat. Akulah yang akan pertama keluar dari kuburan. Dari sini kita tahu siapa manusia pertama dibangkitkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah manusia yang pertama kali keluar dari kuburnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah manusia dibangkitkan, dalam kondisi apa mereka? Kemana mereka? Dan bagaimana manusia setelah dibangkitkan itu? Nabi SAW mengatakan dalam hadis juga yang dikeluarkan Imam Muslim, kata Rasul, yuhsyarun nas yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan, wa fi riwayah buhman. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan kembali tidak dikhitan, dan dalam riwayat tidak ada satu harta pun di badan, alias seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak bawa apa-apa. Kalau seperti ini kondisinya, semua orang ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pakaian, secara otomatis kan yang satu dengan yang lainnya akan melihat aurat yang lainnya. Laki-laki akan melihat aurat wanita, dan wanita akan melihat aurat laki-laki, karena semua telanjang. Kita aja di dunia malu. Ibu kalau telanjang keluar disangka orang gila, padahal waras kan, Bu? Karena biasanya yang seperti itu orang gila biasanya. Kalau orang waras pakai baju. Tapi nanti pada hari kiamat semua orang telanjang, tidak pakai pakaian, tidak pakai celana, tidak ada satupun yang menempel di badan. Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya dan mengatakan, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'duhum ila ba'din. Rasul, laki-laki dan perempuan seluruhnya telanjang, apakah sebagian mereka akan melihat aurat sebagian yang lainnya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik ya Aisyah. Perkaranya dahsyat wahai Aisyah, sehingga mereka tidak sempat memikirkan apa yang kau pikirkan, katanya. Manusia enggak terpikir itu, kok berpikir pula. Menunjukkan apa? Dahsyatnya ini, dahsyatnya kondisi hari kebangkitan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan dalam surah Abasa itu kan, fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Dan pada hari datangnya suara yang memekikkan telinga-telinga, maksudnya tiupan sangkakala. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu bapanya, dari istri anak-anaknya,
setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan bagi mereka. Kenapa mereka lari? Bukankah ibu kalau di dunia ketemu suami senang, suami ketemu ibu juga senang, kita ketemu orang tua senang, ketemu anak senang, anak ketemu orang tua senang? Kenapa nanti hari kebangkitan satu dengan yang lainnya tidak mau ketemu? Suami lihat istrinya lari, lihat istri lihat suaminya lari, anak tengok orang tuanya lari, orang tua tengok anaknya lari. Kenapa? Ada apa? Padahal di dunia mereka ingin dekat, di akhirat pula ketakutan. Karena pada waktu itu manusia ketakutan kalau seandainya pahala mereka diambil orang lain. Suami takut pahalanya diambil istrinya, istri takut pahalanya diambil suaminya, anak-anak takut pahala diambil orang tuanya, orang tua takut pahala diambil anaknya. Makanya masing-masing menjauh tuh. Karena boleh jadi selama di dunia ibu dengan suami kurang melaksanakan haknya, atau suami ke ibu kurang melaksanakan haknya, sehingga kekurangan hak inilah yang akan dituntut kelak pada hari kiamat. Jadi kalau suami nanti ketemu ibu, ibu nuntut hak ibu di akhirat, dia tidak mau, makanya dia lari. Atau sebaliknya, suami ketemu ibu, ibu pun lari karena takut semasa di dunia ibu tidak memberikan hak yang cukup kepada suami, suami hendak mengambil haknya di akhirat. Makanya kemudian masing-masing lari satu dengan yang lainnya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Adapun orang yang pertama kali diberikan pakaian, disebutkan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan, inna awwala man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Sesungguhnya orang yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan yang dimaksud pakaian ini maksudnya apa? Pakaian yang dikenakan ketika meninggal dunia. Bukan kayak pakaian ibu-ibu kayak sekarang, bukan. Tapi pakaian yang dimaksud kelak kita akan dipakai pakaian kelak itu pada hari kiamat, maksudnya pakaian yang ketika ibu pakai saat mati, kain kafan. Karena Nabi SAW mengatakan, al-mayyit yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Seorang mayit itu akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakan ketika kematiannya. Ibu pakai apa kalau mati? Ya pakai kain kafan. Makanya kenapa kemudian kalau kita membungkus mayat itu cari kain kafan yang bagus, yang tebal, yang lebar gitu, supaya ketika dibangkitkan dia memakai pakaian yang ketika ia mati. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan manusia ketika digiring ke padang mahsyar setelah kebangkitan. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, innakum mulaqullah khufatan uratan musyatan ghurlan. Sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, berjalan kaki, dan tidak dihitan. Bayangkan mereka digiring itu dengan berjalan kaki tanpa ada alas kaki. Di dunia saja berlogika ya bukan? Kalau seandainya matahari itu terang-terangnya, terik-teriknya, kemudian membakar bumi, kadang ibu nggak pakai sandal saja kayaknya berjalan beberapa meter saja udah nggak tahan. Ibu jalan di aspal lah bapaknya kan, di aspal jalan tuh, habis terkena sengat matahari, ibu tahan berapa menit coba jalan di aspal yang ketiga terkena sengatan matahari itu? Nggak akan tahan tuh. Pasti ibu cepat-cepat beli sandal atau ngambil sandal kan. Tapi di akhirat mau pakai sandal siapa? Sandal pun tak ada. Mau beli sandal di mana? Orang yang jual sandal pun dia tak pakai sandal. Ya. Jadi
Nanti pada hari kiamat tuh memang betul-betul Allah buat seperti itu. Kata matahari didekatkan. Ya. Ada yang mengatakan 1 mil di atas kepala itu. Ada dua pendapat rawi. Yang pertama, jangan-jangan mil itu alat bercelak, artinya kalau alat bercelak pas di atas kepala. Tapi kalau mil maksudnya jarak, berarti agak jauh lah dari kepala. Tapi sejauh-jauhnya 1 mil matahari di atas kepala itu, siapa yang tahan dengan panasnya? Di dunia saja bukan mil lagi, jarak matahari itu menggunakan jarak cahaya. Kita tidak tahu berapa jauhnya jarak matahari dengan bumi itu pun sudah panas kita dibuatnya. Macam mana pula matahari dikeluarkan dari garis edar kemudian diletakkan di atas kepala? Maka manusia akan tersiksa, keringat bercucuran, haus yang bersangatan, kecuali orang-orang yang Allah rahmati, mereka mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diriwayatkan dari Imam Bukhari dari hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa yusyarul kafir ala wajhihi yaumal qiyamah?" Rasul, bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah-wajah mereka pada hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, "Alaysa alladhi amsyaha ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumsyiahu ala wajhihi yaumal qiyamah?" Kata Nabi, bukankah Rabb yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Allah mampu itu semuanya. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu. Dan ini pernah saya jelaskan pada ibu-ibu kan dulu, bagaimana kondisi manusia saat dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan itu tiba-tiba dia sedang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Sebab ketika mati dia sedang haji atau umrah dan sedang bertalbiyah. Ada orang yang kemudian ketika dibangkitkan tahu-tahu baca Quran pula dia. Boleh jadi saat kematiannya dia sedang baca Quran. Ada orang yang ketika dibangkitkan sedang azan pula. Boleh jadi ketika dia azan dia meninggal. Ada orang yang ketika dibangkitkan tiba-tiba sholat Allahu Akbar. Boleh jadi saat kematian di dunia dia sedang sholat. Dan begitu seterusnya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba kelak akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Seperti apa kondisi meninggalnya? Kalau kondisi meninggalnya ibu gantung diri, maka dibangkitkan tiba-tiba talinya sedang menggantung dia. Kalau ketika mati ibu sedang menusuk-nusuk urat nadi untuk bunuh diri, maka saat dibangkitkan pun sedang mengiris-iris urat nadinya tuh. Kalau saat dia meninggal karena minum racun, maka saat dibangkitkan pun dia sedang minum racun, dan begitu seterusnya. Orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi meninggalnya. Maka dari sini kata para ulama, berdoalah kepada Allah agar kita betul-betul meninggal di atas ibadah, husnul khotimah, supaya saat dibangkitkan itu kita sedang berzikir, kita sedang baca Quran, kita sedang sholat, kita sedang sedekah, kita sedang beribadah. Minta kepada Allah, ibu berdoa kepada Allah, ya Allah jangan wafatkan aku kecuali aku sedang sholat, aku sedang baca Quran, aku sedang puasa. Begitu minta kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah kemudian mengabulkan doa kita, akhirnya kita mati dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu tanda husnul khatimah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan manusia atau kondisi padang mahsyar dulu kita jelaskan. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Muslim, Nabi mengatakan, yusyarun nas yaumal qiyamah ala ardi bayda afra ka qursatin naki laisa fiha alamun li ahadin. Hari kiamat kelak
manusia akan dikumpulkan di bumi yang sangat putih seperti bundaran yang yang datar, tidak ada tanda bangunan milik siapapun di atasnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar, pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lainnya, dan demikian pula langit juga, dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Di sini ada kalimat yauma tubaddalul ardh, pada hari di mana bumi akan ditukar. Maka Rasul mengatakan hari kiamat kelak manusia akan dikumpulkan di bumi yang sangat putih. Jadi bumi baru yang kelak akan menjadi bumi kita menginjak di padang mahsyar itu bukan bumi yang ini dihilangkan kemudian bumi yang lain datangkan, tidak. Bumi yang kita pijak ini pula bumi tempat kita dikumpulkan. Dan bumi tempat kita dikumpulkan di mana? Di Palestina. Jadi letak bumi nanti padang mahsyar itu setelah dirobah bumi ini semuanya itu berada di Palestina. Karena Palestina itu adalah ardul mahsyar wal mansyar, bumi di mana kita akan dikumpulkan pada hari kiamat dan akan dibangkitkan pada hari kiamat di situ, dan akan disebar pada hari kiamat di situ. Lah ketika kemudian Allah merubah bentuk bumi yang kita pijak ini menjadi putih bersih seperti tepung, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala datarkan bumi sedatar-datarnya, sehingga tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada lembah, rata serata-ratanya, tidak ada alamat sama sekali. Kalau sekarang masih ada lah, ibu cari alamat, tinggal ngapalin rumahnya di belakang toko mana, di belakang rumah siapa, di warung mana, ada tanda panahnya, ke sini ke Nagoya, ke sini Batu Haji, ke sini ke Bengkong, ke sini ke Tiban. Senang kita cari alamat. Tapi nanti pada hari kiamat bumi sudah tidak ada ma'lam li ahad, kata Rasul. Tidak ada yang bisa mengetahui arah kemana jalan, karena semua sama gitu ya, datar, warnanya putih seperti tepung. Lah ketika itu manusia dikumpulkan di satu tempat. Setelah dikumpulkan di satu tempat, baru Allah dekatkan matahari di atas kepala. Baru setelah matahari di atas kepala, maka mulailah manusia berkeringat bercucuran. Ada yang keringatnya sampai 70 hasta, sampai kalau ada kapal dijalankan bisa tuh jalan di atas keringat, saking banyaknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah ketika itu manusia belum dipisah-pisahkan, masih jadi satu. Dari mulai Adam sampai yang terakhir mati itu masih jadi satu, dikumpulkan di padang mahsyar. Baru setelah itu Allah pisah-pisahkan, ya. Mana di antara kalian pemimpin yang adil? Keluar kalian, kumpul di sono. Nanti keluar para pemimpin yang adil itu. Nanti kumpul sebelah sana. Mana di antara kalian yang ketika di dunia bersedekah sembunyi-sembunyi, yang tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu? Keluar kalian. Kumpul di situ. Mana di antara kalian yang menjaga kesucian kalian sehingga kalian tidak berzina? Keluar. Mana di antara kalian yang malam-malam kemudian bangun berzikir kepada sampai menangis meneteskan air mata? Keluar. Dikumpulkan jadi satu di situ. Kemudian setelah dikumpulkan jadi satu, mereka pun diberikan naungan Arsyur Rahman. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang lainnya, hei orang-orang yang menyembah sapi, kumpul kau di situ. Tuh sapimu di sana. Hei orang yang nyembah batu, kumpul di sana, tuh batunya. Hei orang yang nyembah apa itu, ular sendok atau apa itu, kumpul di sana. Jadi nanti manusia itu akan dikumpulkan bersama sesembahan-sembahannya. Disitulah nanti mulailah berkelompok-kelompok manusia itu.
Nanti di situ tampak orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dan orang-orang yang diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesama orang-orang yang beriman saja, ketika ada orang yang melihat nikmatnya banyak gitu kan, karena mungkin ketika di dunia dia banyak ujiannya, kemudian dia sabar dan dengan kesabarannya dia meminta pahala Allah. Sekarang nampak di akhirat bagaimana Allah muliakan orang seperti ini. Lah orang-orang yang di dunia mereka senang nikmat melihat teman-temannya yang mereka di atas kenikmatan di akhirat tetapi di atas musibah di dunia, mereka mengatakan, ya Rabb, bangkitkan aku ke bumi biar aku pun ingin seperti mereka dan kau kelepaskan kulit dan tulangku biar aku mendapatkan kesabaran seperti mereka. Cemburu satu dengan yang lainnya tuh. Tapi mustahil, kata Ali radhiyallahu an, al-yawm yaumul amal wa ghadan yaumul hisab. Kalau ingin beramal sekarang waktunya, sebab nanti setelah kematian tidak ada lagi amal yang ada hisab. Percuma walaupun mereka mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, hidupkan sesaat ke bumi, aku janji aku akan bersedekah, aku janji aku menjadi orang-orang yang soleh. Bisa? Mustahil. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya angan-angan kalian saja. Sekarang hadapi hisab kalian. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak peristiwa-peristiwa yang memang luar biasa yang akan terjadi kelak pada hari kebangkitan. Wallahu a'lam bishawab. Ini tafsir singkat beberapa ayat dulu ya, nanti kita lanjutkan minggu depan atau minggu-minggu yang lainnya. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Dalam tafsir surat An-Nazi'at ayat 28 sampai ayat 34 ada tadi Ustaz sebutkan pada ayat surat Al-Mujadilah ayat 6, pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Yang anak tanyakan pada kata meskipun mereka telah melupakannya, terus di mana dengan kaitannya dalam satu hadis ada dikatakan 4 hal yang dimaknai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang dikatakan dalam hadis itu 2 perkara. Yang pertama, seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang kedua, seseorang yang mengambil hak atau tanah walaupun sejengkal dari bukan miliknya. Nah, di sini kan dikatakan meskipun mereka telah melupakannya. Nah, bagaimana kedudukan seorang anak Ustaz yang mungkin tanpa tidak sadar maupun disadari dia bercerita kepada orang, misalnya, iya bapakku tuh kulit banget, orang tuaku tuh begini tanpa dia sadar. Itu apakah juga termasuk ucapan laknat, dan apakah itu juga termasuk yang dikatakan mereka telah melupakannya? Yang itu dulu Ustaz. Ya, alhamdulillah. Dalam surah Al-Mujadilah itu Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang khususnya hisab sebenarnya. Tentang kekhususan hisab. Di antara kekhususan hisab itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan seluruh memori yang pernah dilupakan manusia di dunia. Allah akan kembalikan sehingga mereka akan ingat. Meskipun di dunia dia melupakan, tapi di akhirat gak akan lupa. Karena Allah akan kembalikan memorinya. Dia akan detail menghafal detik per detiknya, mulai dari dia balik sampai dia mati. Allah kembalikan tuh memori hafalannya. Meskipun di dunia dia melupakan, tapi di akhirat tidak ada yang lupa.
Kenapa Allah kembalikan memori itu? Untuk keadilan, supaya Allah adil. Di dunia pamannya ibu bisa ngelak kan, Bu, ibu pernah utang kapan ya Ustaz ya, udah lupa mungkin ya. Orang yang utangi ingat, orang yang pinjam utang bisa yang lupa kan. Nggak adil di situ kan, tetap ibu ngelak, nggak ada, malah balik pula, mana buktinya. Tapi di akhirat tidak, karena semua akan hafal detik per detiknya untuk menyamakan antara hafalan dan catatannya. Jadi betul apa yang dicatat itu adalah apa yang dibuat dia dan dia hafal. Makanya ketika seseorang dihadapkan kepada Allah yang membawa 99 catatan itu, kemudian yang satu catatan dibentangkan sejauh mata memandang, Allah sempat bicara dengan dia, coba cek catatan, boleh jadi malaikatku salah catat. Apa kata dia? Tidak ya Rabb, semua benar. Sampai Allah mengatakan seperti itu kan. Lihat lagi, jangan-jangan katabatul katibin itu, malaikat pencatat itu salah catat pula. Dia mengatakan tidak ya Rabb, semua benar. Menunjukkan apa? Memori dia dikembalikan tuh. Karena catatan sebanyak itu, macam mana dia ingat kalau di dunia saja, Bu? Nggak ingat. Ibu pernah gibah minggu kemarin aja, minggu ini merasa tak menggibah orang, padahal hari-hari gibah tuh. Minggu kemarin jelas-jelas ibu gibah orang, tapi sudah nggak ingat minggu ini. Karena di dunia seperti itu mudah lupa, tapi di akhirat tidak. Tidak akan, semua akan diungkapkan segalanya. Bahkan dosa yang ibu lakukan yang tidak ada yang tahu kecuali ibu dengan Allah saja, Allah akan ungkapkan. Apalagi dosa yang di hadapan manusia yang jelas-jelas saksinya. Kita berbuat dosa loh sembunyi-sembunyi, Allah akan singkapkan. Bahkan bukan hanya itu, baru dalam hati saja niat jahat itu Allah akan ungkapkan semuanya. Hasadnya kita, dengkinya kita, dendamnya kita, itu kan nggak pernah nampak baru dalam hati, tapi Allah akan ungkapkan semuanya. Jadi surah Mujadilah itu bicara soal khususnya hisab, sebenarnya kekhususan hisab. Adapun masalah yang ibu tanyakan tentang anak yang kemudian mencela orang tua dengan lisannya, semua akan ada hisabnya. Semua akan ada hisabnya walaupun dia lupa. Dan apakah termasuk kemudian bagian daripada laknat ya, yang Allah akan laknat kepada anak-anak yang melaknat kedua orang tuanya? Ya, kita lihat definisi laknat itu apa. Apakah mengatakan seperti yang ibu katakan tadi termasuk laknat, ataukah tidak termasuk laknat kan gitu. Kalau termasuk laknat ya masuk pada hadis itu. Orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dalam riwayat yang lain, macam mana ya Rasulullah, kok ada anak melaknat orang tuanya? Maka Rasul mengatakan, maksudnya engkau melaknat orang lain, orang tua orang lain, kemudian anaknya tak terima, dia pun melaknat orang tua kita, gitu maksudnya ya. Artinya melaknat orang tua tidak secara langsung, tapi lewat lisan orang. Karena kita melaknat orang tua orang lain, anaknya tak terima, akhirnya melaknat orang tua kita. Oh, dasar orang tuamu itu maling, nggak terima anaknya. Orang tuamu loh lebih daripada maling katanya. Udah maling buaya lagi umpamanya, ya kan? Jadi itulah laknat-laknatan seperti itu maksudnya hadis tadi. Wallahu a'lam. Masih ada Ustaz? Iya. Dalam surat Al-Baqarah yang terakhir tadi Ustaz. Nah, tadi Ustaz katakan seorang istri ataupun seorang suami itu sama sekali seperti tidak mengenal, dan mereka takut seperti amalan kebaikannya itu saling diambil ya Ustaz. Yang anak tanyakan, gimana ketika suatu dalam masa hidupnya seorang suami dan istri mereka saling ridho, saling beramal ibadah yang sama dan saling mencintai karena Allah, dan nantinya dalam keadaan yang baik Masya Allah, apakah juga mereka mengalami hal yang demikian Ustaz? Ya, alhamdulillah. Apakah juga
orang-orang yang beriman mereka akan lari dari keluarganya, tentu akan berbeda orang-orang yang beriman dengan orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik akan berbeda. Saat mereka dibangkitkan mereka tidak akan saling lari, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman kemudian ditularkan keimanannya kepada keluarganya, nanti pada hari kiamat kami kumpulkan orang-orang itu menjadi satu. Mereka tidak berpencar, tidak lari, anak dari bapaknya, bapak dari anaknya, pasangan dari pasangannya, enggak, karena mereka orang-orang yang beriman. Artinya tidak ada yang ditakutkan bagi mereka untuk diambil haknya. Mereka akan kumpul di sekitarnya. Yang lari-lari itu ya orang-orang fasik itu. Bahkan orang kafir sampai mencela dirinya dan mengatakan, ya wailana man ba'asana min marqadina. Duhai celaka siapa yang membangunkan aku, katanya. Maka orang-orang yang beriman menjawab, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursal. Inilah janji ar-Rahman dan benarlah ucapan para rasul. Nampaknya cuaca kurang bersahabat nih, oh ya. Iya, sampai di sini saja. Ini angin udah debar-debur, kasihan yang pakai motor nanti kena angin keseok pula ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam.